Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, salam rahayu, kombawa. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tugas praktikum yang ke-10, yaitu dengan materi auto tuning PID motor DC MATLAB pada software Simulink. Sebelumnya izinkan saya memberikan sepatah dua kata. Ilmu tanpa amal bagikan pohon tanpa buah. Pengetahuan yang kita pelajari akan bermakna jika dipraktikkan. Oleh karena itu, praktikum sistem kontrol ini bukan hanya sekedar teori, tetapi juga penerapan nyata melalui auto tuning PID pada motor DC. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dari kelas praktikum A dengan NIM 400403246200029, program studi teknologi rekayasa otomasi, mata kuliah praktikum dasar sistem kontrol angkatan 2024, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, dosen pengampu Bapak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan 3 metode auto tuning. 3 metode auto tuning tersebut terdiri yang pertama sinestream, yaitu metode yang menggunakan sinyal sinusoidal dengan berbagai frekuensi untuk menguji respon sistem. Tujuannya adalah memperoleh data frekuensi sistem agar dapat dilakukan identifikasi model dinamik. Sinestream cocok untuk sistem yang memiliki karakteristik linear dan stabil. Yang kedua, prosedur random binary sequence atau PRBS. PRBS adalah metode yang menggunakan sinyal biner acak yang menyerupai noise untuk mengeksplor respon sistem. PRBS sangat efektif untuk sistem yang memiliki dinamika kompleks atau non-linear karena mampu mengeksplor berbagai kondisi sistem secara cepat dan menyeluruh. Superposition adalah metode yang menggabungkan sinyal uji secara simultan seperti kombinasi sinyal step dan RAMPS. Dengan prinsip superposisi, sistem diuji dengan berbagai input secara bersamaan untuk mempercepat proses identifikasi. Metode ini efisien untuk memerlukan sistem yang tidak terlalu kompleks. Selanjutnya, apa perbedaan kontrol PID? Perbedaan kontrol PID di sini terdiri dari 2. Yang pertama, kontrol kecepatan dan kontrol posisi. Pada kontrol kecepatan atau integrating system, sistem ini memiliki karakter integratif di mana output atau kecepatan merupakan hasil integral dari input tegangan. Karena sifatnya yang tidak memiliki titik kesetimbangan tetap, sistem ini cenderung tidak stabil tanpa kontrol yang tepat atau tetap. PID digunakan untuk menjaga kecepatan sesuai dengan referensi dengan minimalkan error secara dinamis. Yang kedua, kontrol posisi. Perbedaannya adalah sistem posisi memiliki titik kesetimbangan tetap sehingga lebih stabil secara alami. Kontrol PID digunakan untuk mengatur posisi akhir motor agar sesuai dengan target dengan mempertimbangkan overshoot, stalling time, dan steady state error. Sistem ini lebih mudah dikendalikan karena tidak memiliki efek integrasi yang dominan. Selanjutnya, dilakukannya uji coba auto tuning control. Posisi dengan 3 metode yang ditampilkan yaitu posisi proses, grafik yang dihasilkan, dan hasil nilai KP, KI, dan KD-nya. Langkah-langkah dilakukannya praktikum ini, yang pertama, set point bebas disetting ke nilai tertentu. Tinggi nilai, menunggu nilai sehingga sistem stabil, mengaktifkan auto tuning on, menunggu lebih dari 200 detik, mengamati grafik dan proses tuning. Jika sudah selesai mematikan auto tuning atau off, nilai KP dan KI dan KD-nya akan ter-up-to-date otomatis. Hasil dari proses praktikum ini, percobaan ini yaitu grafik respon posisi motor DC, parameter PID hasil tuning, dan nilai KP, KI, dan KD-nya berbanding
perbandingan hasil dari ketiga metode. Dilanjutkan dengan uji coba auto-tuning kontrol. Kontrol kecepatan dengan 3 metode menampilkan proses, grafik, dan hasil KP, KI, dan KD-nya. Langkah-langkah dilakukannya yaitu set point bebas disetting ke nilai tertentu, menunggu hingga sistem stabil, mengaktifkan auto-tuning on, menunggu lebih dari 200 detik, mengamati grafik dan proses tuning, kemudian jika sudah selesai mematikan auto tuning off, dan yang terakhir melihat nilai KP, KI, dan KD-nya akan ter-up to date otomatis. Hasil dari proses praktikum ini yaitu menampilkan grafik respon kecepatan motor DC, yang kedua parameter PID hasil tuning atau KP, KI, dan KD-nya, dan yang ketiga perbandingan hasil dari ketiga metode. Pada percobaan auto-tuning PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink dengan metode SignStream pada kondisi plan stable atau kontrol posisi, sistem dijalankan dalam kondisi closed loop. Saat program pertama kali dijalankan, maka constant value di set off agar sistem mencapai keadaan stabil tanpa gangguan. Setelah respon sistem stabil, constant value diubah ke on untuk mengaktifkan proses auto-tuning. Kemudian, sistem dibiarkan berjalan selama kurang lebih 200 detik hingga konvergensi tercapai. Setelah proses selesai, constant value dikembalikan ke kondisi off sehingga parameter PID otomatis terupdate ke blok PID. Nah, hasil auto-tuning menunjukkan nilai P sama dengan 0,86436, nilai I atau integral yaitu 0,15802, dan nilai derivatif yaitu 0. Nilai ini menunjukkan bahwa aksi proporsional berperan utama dalam mempercepat respon sistem, sedangkan aksi integral berfungsi menghilangkan steady state atau errornya. Aksi derivatif tidak diperlukan karena sistem sudah cukup stabil. Metode SignStream terbukti efektif untuk kontrol posisi pada plan stable karena mampu menghasilkan respon yang halus, stabil, dan mampu mengikuti set point dengan baik.
Pada pengujian auto-tuning PID motor DC menggunakan metode SignStream dengan kondisi integrating atau kontrol kecepatan, sistem memiliki karakteristik integrator, sehingga tanpa kontrol sistem cenderung tidak stabil atau mengalami error yang terus bertambah. Oleh karena itu, proses auto-tuning dilakukan dengan hati-hati dalam kondisi closed loop agar respons sistem tetap terkendali selama identifikasi berlangsung. Saat simulasi dijalankan, constant value awalnya di set off untuk memberikan waktu agar sistem mencapai kondisi awal yang stabil. Setelah respons sistem cukup tenang, constant value diubah ke on sehingga blok PID Auto Tuner mulai bekerja dengan memberikan sinyal eksitasi SignStream. Sistem kemudian dijalankan selama sekitar 200 detik hingga parameter PID mencapai kondisi konvergen. Nah, setelah tidak terlihat perubahan signifikan pada respons sistem, constant value dikembalikan ke kondisi off dan nilai PID hasil auto tuning akan otomatis tersimpan. Pada kondisi integrating, peran aksi integral menjadi lebih dominan dibandingkan kontrol posisi stable, karena kontrol kecepatan memerlukan kemampuan untuk menghilangkan error yang terakumulasi. Metode SignStream efektif digunakan karena memberikan eksitasi sinusoidal yang halus, sehingga sistem tetap terkendali meskipun memiliki sifat integrator. Hasil auto-tuning menunjukkan bahwa parameter PID yang dihasilkan mampu menjaga sistem tetap stabil, mengurangi error, serta membuat motor responnya lebih cepat mengikuti set point dengan baik tanpa osilasi berlebih.
Pada pengujian auto-tuning PID motor DC menggunakan superposition dengan kondisi plan stable atau kontrol posisi. Proses auto-tuning dilakukan dalam sistem closed loop. Metode superposition bekerja dengan memberikan gabungan beberapa sinyal eksitasi pada waktu yang bersamaan, sehingga karakteristik sistem dapat diidentifikasi lebih cepat dibandingkan metode sine stream. Prosedur dimulai dengan constant value di set off agar sistem mencapai keadaan stabil terlebih dahulu. Setelah stabil, constant value diubah ke on dan sistem dijalankan selama sekitar 200 detik hingga parameter PID mencapai kondisi konvergen. Pada kondisi stable, hasil auto-tuning menghasilkan respon yang halus dengan error yang kecil sehingga sistem mampu mengikuti set point posisi secara akurat dan stabil. Pada kondisi integrating atau kontrol kecepatan, metode superposition digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang memiliki sifat integrator. Sistem dijalankan dalam kondisi closed loop untuk menjaga kestabilan selama proses auto-tuning. Constant value awalnya off,
kemudian diubah ke on setelah sistem stabil agar proses auto-tuning aktif. Karena sinyal eksitasi yang digunakan lebih kompleks, metode ini mampu mempercepat proses identifikasi sistem integrating. Hasil auto-tuning menunjukkan bahwa parameter PID yang diperoleh mampu mengendalikan akumulasi error, menjaga kestabilan sistem, serta membuat respon kecepatan motor mengikuti set point dengan baik tanpa osilasi berlebihan. Pada pengujian auto-tuning PID dengan metode PRBS atau singkatan dari Pseudo Random Binary Sequence. Pada kondisi stable, sistem diberikan sinyal eksitasi berupa sinyal acak biner yang berubah secara diskrit. Metode ini efektif untuk mengeksitasi sistem dalam rentang dinamika yang luas. Proses auto-tuning dimulai dengan constant value off hingga sistem stabil, kemudian diaktifkan on selama sekitar 200 detik. Pada kondisi stable, metode PRBS mampu mengidentifikasi karakteristik plan dengan baik, sehingga parameter PID yang dihasilkan mampu menghasilkan respon yang stabil, cepat, dan memiliki error posisi yang kecil.
Pada kondisi integrating, metode PRBS digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang memiliki sifat integrator secara berlebih agresif dibandingkan metode SunStream dan superposition. Sistem dijalankan dalam kondisi closed loop dengan constant value awalnya off, lalu diaktifkan atau on setelah sistemnya stabil. Sinyal PRBS memungkinkan sistem menangkap dinamika kecepatan motor secara lebih lengkap. Hasil auto-tuning menunjukkan bahwa parameter PID yang dihasilkan mampu menstabilkan sistem integrating, mengurangi akumulasi error, dan membuat respon kecepatan motor mengikuti set point secara konsisten.
Oke, setelah dilakukannya proses uji coba dari kedua pengujian tadi, maka dapat disimpulkan dari hasil praktikum ini yaitu auto-tuning PID motor DC menggunakan MATLAB Simulink adalah bahwa proses auto-tuning sangat membantu dalam menentukan parameter kontrol PID tanpa harus melakukan trial dan error secara manual. 3 metode auto-tuning yang dilakukan yaitu Sinestream, Superposition, PRBS, masing-masing memiliki keunggulan tersendiri sesuai dengan karakteristik sistem tersebut. Metode Sinestream lebih sesuai dengan sistem posisi yang stabil karena menghasilkan parameter dengan overshoot rendah dan respon yang halus. Sedangkan metode superposition memberikan hasil yang seimbang dan dapat diterapkan baik pada kontrol posisi maupun kecepatan. Berbeda lagi dengan metode PRBS, lebih efektif untuk sistem kecepatan yang bersifat integrating karena mampu mengeksplorasi dinamika sistem dengan cepat dan menghasilkan respon yang lebih adaptif. Hasil dari percobaan terlihat bahwa kontrol posisi lebih mudah dituning karena sifatnya stabil, sementara kontrol kecepatan membutuhkan perhatian yang lebih karena sifat integrating yang cenderung tidak stabil. Secara keseluruhan, auto-tuning PID terbukti mampu memperbarui nilai KP, KI, dan KD secara otomatis sesuai dengan kondisi sistem, sehingga performa motor DC dapat dioptimalkan baik untuk pengendalian posisi maupun kecepatan. Dengan demikian, auto-tuning menjadi solusi praktis dan efisien dalam penerapan kontrol PID pada sistem motor DC. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, memberikan insight-insight baru, memperbanyak wawasan dan pengetahuan kita semua. Izinkan saya memberikan sepatah dua patah kata. Ada peribahasa yang menerangkan belajar ibarat mendayung melawan arus. Jika berhenti, maka akan terbawa mundur. Maknanya bahwa proses belajar harus terus berlanjut dan tidak boleh berhenti, menjadikan salah satu langkah kecil yang membawa kita maju dalam memahami, dan semakin sering kita berlatih, maka semakin dekat kita dengan penguasaan ilmu yang sesungguhnya dan wawasan yang akan semakin berkembang dan menambah pengetahuan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan berikutnya.